Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore milenial farmer. Kembali lagi bersama saya Nafisa Dan saya Reta yang akan menemani kalian live pada sore hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita Rojokoyo TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita @rojokoyo_group dan akun TikTok kita @rojokoyogroup. Sebelum masuk pembahasan, kita saksikan cuplikan berikut ini. Nah, di episode kali ini kita akan bahas tips berternak ayam di tengah pemukiman nih Kak. Wah, kebetulan sekali ya Kak, karena sekarang kan banyak sekali orang yang ingin berternak, terutama ternak ayam tapi tidak punya lahan karena mereka tinggal di tengah pemukiman. Ya betul Kak, jadi kita akan ngobrol bareng nih tentang berbagai tips berternak ayam di tengah pemukiman untuk seluruh milenial farmer di Indonesia. Nah, pas banget nih Kak, di episode yang spesial ini kita juga menghadirkan narasumber yang sangat spesial tentunya. Beliau merupakan seorang paramedik di Podomoro Poultry Equipment dan juga seorang content creator loh Kak. Wah, seru sekali ya Kak ya. Nah, untuk pemirsa yang sudah penasaran siapa sih beliau ini, langsung saja kita panggil Kak Cantik Lutfia. Selamat datang Kak. Selamat ya. Silakan. Oke. Aduh. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah. Ini baru pas sembuh dari sakit ya ini. Oh iya, ya sekarang musimnya ya. Iya, musimnya batuk nih. Aduh. Ini gimana nih kakaknya kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Oke. Nah, Gimana? sebelum kita tanya-tanya nih Kak, mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pemirsa live pada sore hari ini. Ini panggilan ininya milenial farmer ya? Iya. Iya. Oke, milenial farmer. Oke. Perkenalkan saya Cantik Lutfia Kesana. Saya paramedik veteriner, khususnya edukasi online di Podomoro Feed Mill atau sekarang jadi Podomoro Poultry Equipment. Dan selain itu juga masuk ke tim kreatifnya Podomoro Feed Mill. Oh iya. Di bagian YouTube kayak gitu, di bagian YouTube-nya spesialis ternak dan YouTube-nya Podomoro Feed Mill. Oh iya. Bisa diceritakan nih Kak, gimana kok bisa jadi content creator? Aduh, sebenarnya bukan konten kreator ya, soalnya kan ini masuk ke Podomoro Feed Mill itu awalnya dulu tuh jadi customer service ya, terus paramedik ini bagian edukasi online, terus waktu itu digiring lagi kan, digali lagi gitu ya, ini cocoknya masuk kemana gitu, terus akhirnya masuknya ke tim kreatif bagian ini di YouTube gitu. Sudah lama ya Kak ya? Kalau di Podomoro Feed Mill itu sekitar 2 mau ke 3 tahun sih. Lumayan. Ya gitu, intinya tuh kalau di YouTube-nya Podomoro Feed Mill itu ya kita kunjungan kandang kayak gitu. Iya. Terus kita juga nyari-nyari narasumber gitu. Iya. Jadi riwah juga ya. Pernah ngerasain gitu ya. Kalau di spesialis ternak jadi narasumber biasanya ya kasih edukasi online kayak gitu. Terus juga sekilas info lah ya, tentunya seputar ternakan sih kayak gitu. Oh iya. Untuk Kak Cantik sendiri aslinya dari Kediri atau dari mana Kak? Kalau Nganjuk. Oh iya. Dari Nganjuk. Ini mana nih Nganjuk suaranya? Iya. Dari Nganjuk, saya Nganjuknya Prambon, Kedung Malang. Ini mbaknya dari mana ini? Ini dari Kediri, dekat sini aja. Dari Kediri, asli Kediri ya. Oke. Nah Kak, ini kita mau tanya-tanya nih Kak untuk seputar tips beternak ayam di tengah pemukiman. Nah, yang pertama nih Kak, kita mau tanya sebenarnya itu apakah boleh Kak beternak ayam di tengah pemukiman? Nah, kalau boleh itu jumlah populasinya itu ada batasannya apa enggak? Oh gitu, oke.
boleh nggak sih beternak ayam di tengah pemukiman Iya. gitu ya? Sebenarnya sih boleh-boleh saja, tapi yang perlu digarisbawahi di sini tuh yaitu harus bisa meminimalisir gangguan atau masalah lingkungan atau masalah sosial. Masalah apa sih masalah sosial, masalah lingkungan? Jadi harus bisa peternak di sini harus bisa meminimalisir seperti limbah. Nah, Iya. limbah itu kan salah satu hal yang ini ya harus diminimalisir Iya, gitu supaya tidak menjadi dampak lingkungan yang berkelanjutan gitu. Kalau nanti masuk ke dampak lingkungan pasti nanti kan juga akan berujung ke masalah sosial masyarakat, Iya. takutnya kayak demo Iya. kayak gitu ya kan. Terus ya seperti bau kayak gitu limbahnya, terus belum jadi lalat. Terus juga harus bagaimana sih drainase air hasil limbahnya ini dikemanakan, masa mau dibuang ke sungai kan ya? Iya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan oleh para peternak kayak gitu sih Kak. Terus selain itu juga kalau mau beternak di tengah pemukiman itu juga sebenarnya tergantung dari masyarakatnya, Iya. tergantung dari warganya dan tergantung lahannya. Jadi kayak gini, misal di pemukiman ada nih pemukiman yang memang udah banyak orang yang membangun kandang di situ. Berarti kan masyarakatnya kan sudah tidak bermasalah. Iya, Nah, udah nggak apa-apa, udah beda biasa. lagi kalau di Jawa yang padat banget penduduk, padat Iya. rumah. Terus beda lagi juga, misal di luar Pulau Jawa banyak yang pemukiman masih kosong lahannya. Iya. Berarti kan bisa untuk membangun kandang di situ tanpa adanya masalah sosial. Iya. Kayak gitu. Kalau untuk maksimalnya berapa? Kayaknya tergantung dari lahannya. Oh iya. Lahannya, misal lahannya luas ya pasti populasinya banyak. Kalau lahannya sempit ya pasti sedikit. Tapi juga bisa sih misal lahan sedikit pakai sistem koloni gitu, banyak juga boleh. Nah, di sini banyak dan sedikit itu juga harus bisa, kalau misalnya populasinya banyak atau sedikit dan misalnya nanti menimbulkan masalah lingkungan, Iya. ini kedepannya juga akan beresiko gitu. Soalnya kan ujung-ujungnya nanti pasti akan berusaha untuk pengajuan izin usaha kan. Iya. Kalau pengajuan izin usaha tapi menimbulkan masalah sosial kan nanti nggak bakal terbit tuh izin Iya. usahanya kan kayak gitu. Dan di sini peternak tuh juga harus pintar-pintarnya berkompromi dengan masyarakat, ya nggak, perangkat daerah Iya. gitu supaya izin usahanya berjalan lancar kayak Iya. gitu. Nah kalau misalnya populasi menurut saya itu bisalah ambil jangan banyak-banyak populasinya ya. Kalau di tengah Iya. pemukiman bisa pakai 1000 ekor khususnya untuk paling banyak 1000 ekor itu untuk ayam layer. Kalau ayam broiler paling banyak itu 5000 ekor. Kalau ayam lokal itu paling banyak 500 ekor. Itu sudah masuk dalam usaha mikro. Itu udah tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Itu masuk ke dalam populasi-populasi yang sudah saya sebutkan. Iya. Itu masuk ke dalam usaha mikro kayak gitu. Jadi usaha itu banyak, ada usaha Iya. mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar kayak gitu. Iya. Nah, gini Kak, apakah ada batas jarak yang ditentukan Kak dari pemukimannya itu? Batas jarak sampai saat ini kayaknya belum ada patokan pasti harus berapa ya, secara Iya. tertulis kayaknya belum ada. Misal millennial farmer tahu Iya. bisa langsung aja ya jaraknya berapa sih ya yang secara tertulis. Tapi menurut saya jaraknya itu harus jauh dari pemukiman, harus jauh dari kegiatan sekolah, harus jauh dari kegiatan masyarakat. Nah sebaiknya jaraknya itu 1 kilometer dari kandang lain. Nah biasanya kalau pemukiman itu kan ada banyak kandang tuh, terus Iya. kita mau bangun. Misalnya mau bangun juga harus berjarak jauh, soalnya takutnya nanti ada outbreak penyakit malah penular ke kandang kita Iya. dong yang rugi, Iya, kayak gitu. iya. Jadi minimal jaraknya 1 kilometer. Terus dan berjarak 2 kilometer dari hunian warga. Kayak 2 gitu. kilometer 2 ya. kilometer dari hunian warga.
Misal nanti milenial farmer mau komen gak apa kali ya. Iya. Kalau mau tanya-tanya langsung bisa ya Kak ya. Oke. Nah, itu berarti kalau untuk mendirikan itu ada izin khususnya juga ya Kak ya? Ada, namanya usaha, apalagi usahanya skala besar, itu pasti ada yang namanya izin usaha. Iya. Begitu pula di industri atau bidang peternakan, itu juga ada yang namanya izin usaha peternakan. Oh iya. Ada izin usaha peternakan, ada yang namanya surat izin tanda daftar peternakan rakyat. Itu masuk ke dalam usaha mikro sama usaha kecil, itu yang rakyat. Kalau yang izin usaha peternakan itu masuk yang namanya perusahaan peternakan gitu. Itu khusus untuk budidaya. Beda lagi kalau pembibitan. Nah, kalau pembibitan itu nanti masuknya ke izin usaha peternakan. Biasanya lewat lembaga OSS gitu. Apa itu kalau lembaga OSS? Iya. Lembaga online apa itu? Lembaga online submission. Lupa gak ya? ada namanya OSS, lembaga online submission apa gitu. Iya, jadi itu emang terintegrasi pendaftaran secara elektronik itu dari Menteri Investasi gitu. Jadi mau daftar izin usaha tuh ada aplikasinya gitu, enak gitu. Itu ada. Berarti misalkan kita nih mau ternak 500 ekor, itu ada izin usahanya juga Kak? Ada. Nah, itu kalau 500 ekor itu termasuk dalam usaha mikro. Itu bisa lewat ke persetujuan masyarakat. Jadi peternak itu membuat surat persetujuan masyarakat sekitar, ya Kak. Iya. Terus diketahui oleh kepala daerah atau lurah gitu. Kalau nanti udah lewat kepala daerah atau lurah, nanti bisa masuk ke bagian dinas atau kabupaten atau kota kayak gitu. Oh iya. Berarti selalu ada izinnya. Selalu ada izinnya. Jadi persyaratannya itu ya pasti harus mengumpulkan fotokopi KTP kayak gitu, pas foto, terus surat persetujuan masyarakat lingkungan di sekitar kandang, terus denah lokasinya buat peternakan kayak gitu, terus surat izinnya UPL dan UKL, upaya kelestarian lingkungan sama upaya pemantauan lingkungan itu ada. Jadi peternak harus buat, terus nanti bisa diserahkan ke bagian perangkat desa. Mungkin nanti perangkat desa bisa disalurkan ke dinas lingkungan atau bagaimana kayak gitu. Jadi nggak asal kita bikin peternakan sendiri, bikin kandang sendiri, nggak kayak gitu ya Kak ya. Jadi memang harus ini sih kunci utamanya juga tergantung dari masyarakatnya, Iya, benar nggak sih? iya. Gitu. Kalau kita dapat izin tapi masyarakatnya kan kayak gitu. Kembali lagi sih sebenarnya kayak gitu. Nah Kak, untuk beternak di pemukiman itu lebih disarankan kandang close house apa open house Kak? Gini, aku mau nambahin yang tadi ya. Oh iya. Yang tadi itu semuanya sudah tercantum dalam peraturan kementerian, semua pedoman izin usaha peternakan itu sudah ada di Peraturan Kementerian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2022. Itu sudah ada, mulai dari budidaya, pembibitan, usaha mikro, terus usaha kecil, usaha menengah, besar, mau beternak ayam, puyuh, babi, sapi, itu semua udah ada di skala-skalanya. Dan juga ada nih beberapa daerah itu juga mengeluarkan yang namanya peraturan daerah mengenai usaha peternakan. Di Kediri itu juga udah ada namanya tuh peraturan daerah Kabupaten Kediri nomor 1 tahun 2022. Itu tentang penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan. Itu udah lengkap banget. Misal milenial farm mau nanti dikirim filenya supaya tahu di situ juga sudah dijelaskan secara detail tentang izin usaha peternakan kayak gitu. Iya. Nah untuk ini tadi Kak, pertanyaan saya belum terjawab ya. Benar. Untuk beternak di pemukiman itu lebih disarankan pakai kandang closed house apa pakai kandang open house Kak?
dia pakai kandang closed house atau pakai kandang open house. Kayaknya ini tergantung dengan budget ya. Tergantung dengan budget ya. Kalau lahannya luas, budgetnya banyak, atau lahannya sempit, budgetnya banyak, pakai aja kandang closed house. pakai aja kandang closed house. Soalnya kandang closed house itu juga bisa meminimalisir adanya bau. Pencemaran lingkungan juga bisa diminimalisir kalau menggunakan kandang closed house kayak gitu. Terus juga kalau penggunaan kandang closed house di tengah pemukiman ini juga bisa menjadi solusi sebenarnya, tapi membutuhkan investasi yang cukup besar. Nah, kembali lagi tuh budget. Banyak ya. Yang penting budget. Ini budget. Terus itu kalau kandang open sebenarnya kalau pengen lahannya luas tapi budgetnya sedikit juga bisa menggunakan kandang open. Tapi di sini peternak ya kembali lagi membutuhkan effort, membutuhkan kerja keras ya untuk meminimalisir adanya masalah lingkungan. Ya enggak? Ada bau kayak gitu. Jadi di sini kan oke, kalau pakai kandang open ya nggak apa, tapi di sini peternak ya itu tadi harus bisa bagaimana nih caranya pengolahan limbah supaya nanti masyarakatnya tidak demo. Kalau udah demo gimana tuh? Kayak gitu sih Kak. Nah, sebenarnya timbulnya lalat dan bau yang tidak sedap itu terjadi pada ayam yang pada usia berapa? Mulai dari chick-in atau pada fase-fase tertentu? Aku belum dulu ya. Oh iya, silakan. Silakan. Minum dulu ya. Aduh, maaf ya. Aduh, ini apa ini warnanya ini? Kayaknya indah banget. Maaf, minum dulu ya. Iya. Ini udah serak-serak basah nih soalnya. Iya. Habis batuk ya Kak ya? Udah, aduh. Makasih ya. Ya, sama-sama. Maaf ya Kak ya, sampai lupa. Ini sudah habis sakit nih soalnya. Kemarin baru sembuh ya Kak. Kemarin juga suaranya udah habis gitu. Terus alhamdulillah ini udah sembuh. Soalnya sempat ini aduh gimana nih kalau belum sembuh terus acaranya mau dimulai gitu kan. Nanti nggak bisa ketemu sama Kak Cantik lagi ya. Diundur dong waktunya. Nanti dong gitu. Aduh. Gak apa ya, ini santai ya. Iya, santai ya. Gimana tadi timbulnya bau dan lalat? Iya, itu terjadi pada ayam yang usia berapa? Atau mungkin pada saat mulai chick-in atau di fase-fase apa gitu? Jadi timbulnya bau yang menyengat pada kandang ini tuh bersumber dari gas amoniak. Gas amoniak itu berasal dari feses atau kotoran. Dan gas amoniak itu juga suhunya panas gitu di ayam. Nah itu juga baunya gak enak gitu. Udah fesesnya atau kotorannya basah, kotorannya menumpuk, belum lagi liternya basah mengumpal gara-gara mungkin kebocoran atau tetesan air minum yang lama-lama jadi bukit. Terus belum lagi sirkulasinya yang tidak lancar, itu juga bisa menyebabkan bau yang tidak sedap. Kayak gitu. Terus selain itu juga di sini umur ya. Kalau umur sebenarnya bukan jadi patokan sih, tapi biasanya lalat sama bau itu dominan banget waktu menjelang panen. Soalnya yang namanya ayam udah besar, pastikan metabolismenya juga banyak, juga kotoran yang dihasilkan juga banyak. Pastikan baunya juga makin banyak. Kalau baunya makin banyak tidak sedap juga akan memicu lalat buat datang. Nah, gitu jadi sirkulasinya ya siklusnya ya. Kayak gitu sih Kak. Terus selain itu juga kalau lalat itu sebenarnya ada musimnya. Biasanya itu musim hujan sama musim buah. Oke. Jadi ketika feses itu basah gara-gara air hujan, udah feses basah, air hujan, baunya nggak enak, lalat datang. Belum lagi ketika musim hujan, terus masuk ke kolong-kolong itu kalau di ayam layer kan ya, itu udah fesesnya numpuk, ya nggak sih? Terus fesesnya numpuk, belum lagi kena air hujan, itu juga akan menyebabkan banyak lalat yang datang. Terus ketika musim hujan selesai ada suhu yang panas,
masuk matahari itu. Nah, itu tempatnya lalat untuk bertelur. Jadi ketika musim hujan ini dia datang, terus ketika udah ada suhu panas mereka bertelur. Nah, itu dari telur, kemudian dari fasenya silati, dari telur, kemudian dari larva, pupa, terus baru ke lalat. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih Kak cara untuk mengatasi amonia itu? Kalau untuk mengatasi amoniak sama lalat ya nih. Iya. Yang pertama yang namanya lalat, namanya bau itu karena kotor lingkungannya. Iya. Nah, berarti kan di sini peternak harus bisa menjaga kebersihan. Emang kayaknya susah banget ya menjaga kebersihan. Iya. Males gitu ya. Apalagi kalau males. Iya. Tapi saat waktu itu ya, aku ini cerita. Waktu itu aku ke kunjungan kandang ke Pak Suroso. Itu ada di channel YouTube-nya Podomoro. Oh iya. Pak Suroso itu kandangnya bersih banget. Aku kunjungan kesana kemari itu yang paling bersih itu dan aku juga tanya-tanya nih sama anak kandangnya. Ayam apa Kak? Ayam broiler. Oh. Iya. Ayam broiler sistem koloni closed. Iya, closed. Oh, itu bagus. Biasanya kan closed kan ada yang tempat makannya yang kotor, jarang dibersihkan dan itu tuh aku masuk di sana tuh keren banget gitu, kayak bersih gitu, terus cerah padahal kayak hotel. Hotelnya ayam. Nah, itu lingkungannya sendiri, itu lingkungannya di tengah pemukiman atau itu lebih ke daerah Tulungagung Lingi, jadi memang pemukiman tapi jauh sih. Jadi memang ada pemukiman jauh dan tentunya menggunakan kandang closed house. Iya. Nah, gunakan closed house. Itu keren banget, aku tanya sama BK-nya, ternyata tuh ya gitu, mau tidak mau ya harus tiap hari gitu, tiap hari dibersihkan gitu. Apalagi kalau kandang koloni, jadi kandangnya tuh rak-rak gitu kan. Iya. Terus ada beberapa susun dan setiap celah susunnya itu ada tempat pembuangan ininya loh, terus tiap hari tuh diambilin, dibersihkan, tuh dicuci, terus lagi deh kan nggak numpuk tuh, bener nggak? Kayak gitu, keren banget gitu. Apalagi kalau sistemnya otomatis, enak lagi ya. Tapi dananya kembali ke budgetnya ya, kayak gitu. Kembali lagi ke budgetnya kayak gitu. Selain jaga kebersihan, juga menghindari itu limbahnya, fesesnya tadi gitu. Apalagi fesesnya juga jangan sampai menumpuk. Kalau memang pengen diolah, ya harus diolah apa menjadi kompos kayak gitu kan. Dan juga hindari penyimpanan feses atau kotoran di karung. Nah, biasanya tuh kan diambilin taruh karung tapi ditaruh tuh di pojokan kandang. Nah, gimana tuh? Menimbulkan lalat lagi kan gitu. Jadi harus menghindari hal-hal yang kayak gitu. Terus jadi kalau udah kayak gitu jadi hindari dong fesesnya jangan sampai basah. Kalau pengen diolah jadi kompos ya segera dikasihkan di komposer supaya segera ada proses pengomposan. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga harus menghindari feses basah. Wet dropping. Wet dropping, feses basah. Feses basah itu sebenarnya juga bisa disebabkan oleh ayamnya itu sendiri. Juga bisa disebabkan oleh salahnya teknis perkandangan. Kalau salahnya teknis perkandangan itu salah satunya yaitu instalasi tempat air minum itu yang kurang bagus, mungkin nanti juga akan bocor. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya kan kotoran yang di bawah kan akhirnya kan jadi lembek, jadi basah. Kalau udah basah pasti amoniaknya ini keluar, baunya menyengat, lalatnya datang. Nah, kayak gitu aja siklusnya ya. Terus selain itu wet dropping atau feses basah ini tuh sebenarnya juga disebabkan oleh ayamnya itu sendiri. Gimana maksudnya ayamnya itu sendiri? Yaitu ketika ayamnya itu sakit. Nah, kalau sakit apalagi di sistem saluran pencernaan pasti diare. Itu penyakitnya salah satunya yaitu necrotic enteritis atau radang pada usus. Nah, kayak gitu. Terus kolibasilosis, koksidiosis. Nah, itu pasti menyerang pada saluran pencernaan. Kalau saluran pencernaannya ini sakit. Nah, kalau tidak bisa memproses makan yang masuk itu pasti juga akan menyebabkan feses basah. Belum lagi ketika berak pakan. Nah, jadi
makan yang masuk itu malah keluarnya itu ada pakannya lagi, kan langsung jadi gitu ya. kebuang ya. Iya. Jadi kan gimana tuh Nggak FCR? terserap. Nah, Iya. nggak keserap, udah makan banyak, nutrisi nggak keserap, FCR Iya. bengkak nggak tuh? Nambah lagi ya kayak Nah gitu. itu, Iya. itu salah satunya pakai ini nih, pakai Zimac nih bisa. bisa ya, kayak Bisa, pakai nih pakai Zimac, Zimac iya. tuh bisa. Jadi kalau peternak pakai Zimac nih, ini bisa memaksimalkan penyerapan pakan, nutrisi Oh, pakan, iya. gitu. Jadi pakannya tidak terbuang sia-sia Sebenarnya pakan dan yang bagus itu juga ini nggak sih Kak, berpengaruh juga apa enggak? iya berpengaruh juga gitu. Jadi takutnya juga serat kasar yang tinggi Oh, kayak gitu. iya. Nah ini si Zimac ini bisa mengatasi semua gitu. Ya Iya. cocok gak nih? Cocok banget. Iya. Cocok Iya, banget cocok banget. ini. Ini bisa pakai banyak Zimac. banget nih peternak yang udah pakai ini nih. Ya. Dan terbukti ya kayaknya. Terbukti Kak? banget. Iya. Misal butuh langsung calling-calling mbaknya nih. Oh iya, bisa banget ini. Bisa pakai Zimac ini ya. jadi Bisa nggak- pakai Zimac. Ini juga meningkatkan kualitas pakan, juga Iya. bisa penyerapan nutrisi pakan maksimal. Terus juga pastinya pakan yang masuk sesuai standar. Terus juga yang diserap juga akan maksimal Iya. gitu. Dan FCR-nya pasti juga akan masuk. Iya. Jadi gitu. ini bukan berarti kalau kita kasih pakan banyak ke ayam itu terus nutrisinya kan itu enggak ya? Enggak, itu juga tergantung dari ini ya, sistem pencernaannya juga. Makanya di sini harus cek kondisi ayamnya gimana. Jadi di sini juga peternak harus peka ya. Iya. Si ayamnya ini keadaan sakit atau enggak, mau makan atau enggak, dikasih makan mau enggak mau, kenapa kan Iya. harus sepeka itu kayak gitu. Terus selain itu, selain wet dropping ya ini Iya. feses basah. Terus itu harus mengatasi feses basah, sama yang terakhir ini jangan memberikan pakan dan minum ayam secara gerusa-gerusu tergesa-gesa. Takutnya kan kasih makan pokoknya kan si ABK kan peternak nggak tahu nih, pokoknya kasih Iya. makan nih. Tapi Asal-asalan. asal-asalan, tapi banyak yang tercecer kayak Iya. gitu. Kalau banyak yang tercecer nanti kan pastinya kena air minum juga, akhirnya basah, itu kan juga bisa menjadi lalat ini Iya. memicu si lalat lagi untuk hinggap cari makan kayak gitu sih Kak. Oh, iya. Nah Kak, ketika kita telah menerapkan beberapa upaya yang terbaik ya sesuai prosedur, tapi masalah tersebut masih ada, apakah ada faktor lain Kak Nah itu yang menyebabkan adanya lalat dan itu tadi bau yang tidak sedap pada peternakan ayam tadi? Nah itu udah diobati Iya. ya nggak sih? Kok Tapi masih kok aja? masih aja ada nih, Iya. kenapa ini? Sebenarnya si lalat itu ada usia hidupnya juga. Oh iya. Kayak kita ada usia Iya. hidupnya, ada masa Iya, ada hidupnya. masa. Masa hidupnya itu kalau nggak salah 15 sampai 25 hari atau sekitar 2 minggu lah. Padahal singkat banget Iya. ya. Tapi si lalat ini sekali bertelur tuh banyak. Berapa coba tebak? Berapa Kak? Berapa kali? Jadi lalat sekali bertelur, biasanya lalat kalau di kandang itu identik dengan lalat rumah atau namanya tuh Musca domestica. Dan macamnya lalat kan banyak. Kalau yang Musca domestica atau lalat rumah yang biasa kita Iya. jumpai, itu juga banyak kita jumpai di kandang. Ya, itu sekali bertelur itu sekitar hampir bisa 100 sampai 200 telur. Telurnya. 3 sampai 4 hari dia menetes. Wow. Gimana tuh? Sekali. Banyak gak tuh? Mati satu tumbuh 1000. Wah, kan gitu kan ya? Iya. Udah dibersihin lalatnya, Iya. tapi kan ini sekali nelur itu udah berapa Iya. aja tuh Iya. kan, kayak gitu. Jadi sebenarnya faktor lain kok kenapa bisa bisa lalatnya kok ada terus gitu. Itu salah satunya yaitu tadi adanya bibitnya yang belum musnahkan kayak gitu. Soalnya bibitnya yaitu tadi ya tuh cepet banget netes dari 3 sampai 3 sampai 4 hari dia tuh netes jadi larva. Belum lagi tuh dia bertelurnya tuh nggak cuma di feses atau liter aja, tapi dia tuh bisa netes di pakan juga loh.
ya kan biasanya hinggap-hinggap. Iya. Dia tuh juga bisa nelur dia tuh bisa bertelur dipakan Pakan juga. Nah, kayak gitu. Terus kalau udah bertelur dipakan sebenarnya lalat itu tuh jadi vektor mekanis. Jadi dia tuh perantara ini ya, pembawa bibit penyakit ya. Tahu dengar nggak sih? ya. Di manusia juga kan kayak Iya. gitu. Kita Iya. udah dihinggapin lalat pasti nanti artinya diare apa Diare, iya, ya. betul, Si iya. ayam tuh juga kayak gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh konsepnya tuh sama kayak manusia gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi udah bertelur di tempat makan, terus nanti misal dia bawa bibit penyakit telur cacing atau apa, terus masuk di konsumsi si ayam, Iya. terus belum lagi nanti si ayamnya cacingan kayak gitu. Jadi Iya. rutenya tuh kayak gitu. Jadi memang harus ini sih faktor lain yang kenapa si lalat ini diberantas tapi tetap ada ini ya, salah satunya itu tadi bibit penyakitnya belum dimusnahkan kayak gitu. Kan kalau memusnahkan bibit penyakitnya itu kan telurnya lalat juga susah ya Kak ya, kita Lalat nggak tahu. susah. Kita Tapi nggak tahu. di pasaran banyak banget kok obat-obat ya, di Iya. pasaran banyak ya, Iya. ini nggak usah sebut merek ya. Obat-obat lalat gitu, pembasmi lalat Pembasmi gitu. lalat itu Cari ada. nanti di Ada. e-commerce banyak ya. Ada nggak nih di Rojokoyo, ada nggak? Ada. Ada ya? Ada ya? Ada, namanya ada ya? Iya ada. Oh. Bisa langsung dicek di Di etalase kami ya di Oh, Rojokoyo gitu. ya. Oke, terus. Nah ini Kak, apa kekurangan dan kelebihan beternak di tengah pemukiman dan yang beternak di tengah pemukiman atau di jauh pemukiman? Dekat pemukiman, kelebihannya pasti dekat dengan pusat pemasaran. Iya. Iya, Iya. benar. Iya. Pasti pemasarannya Enak ya. strategis. Ya nggak sih? Terus selain itu juga akses menuju jalan kandangnya juga pasti bagus, Iya, enak, enak. ya nggak sih? Kalau kekurangannya, ya kembali lagi dari Iya. Iya dari awal. itu tadi butuh effort dan ekstra lebih gimana nih caranya tanpa tanpa mencemari lingkungan. Salah satunya ya tadi pakai zimat, Iya. supaya fesesnya juga bagus ya, dikeluarkan padat, nggak berbau, terus juga tidak akan ada lalat yang hinggap kayak gitu. Terus kalau dan di sini kalau dekat dari pemukiman juga pasti si peternak harus ini ya, bisa berkompromi dengan masyarakat, supaya ini terjalin hubungan yang bagus gitu. Soalnya kalau di dekat pemukiman kan ya kita juga harus bisa menjaga hubungan sebaik mungkin dengan masyarakat Iya, ya, betul. kayak gitu. Kalau jauh dari pemukiman, kelebihannya pastinya peternak akan lebih tenang. Aman, jadi dia kayak gak ada aduh gimana nih. Protes jadi Nggak ada netizen Ya, gitu ya. aduh gak ada netizen yang bikin ini Iya. kuping panas. Jadi lebih tenang, aman gitu. Gitu. Jadi di sini peternak lebih tenang untuk menghindari masalah lingkungan, masalah sosial. Selain itu juga peternak akan lebih mudah mendapatkan izin usaha peternakan. Gimana, bener nggak? Iya, betul. Terus selain itu kalau kekurangannya tadi kelebihannya. Kalau kekurangannya mungkin kekurangannya itu akses menuju ke lokasi mungkin jauh. Soalnya kan itu juga harus diperhatikan ya, soalnya kan pasti berhubungan dengan transportasi pakan, transportasi waktu panen, transportasi untuk pengiriman OPK. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Terus kalau yang dekat dengan pemukiman mungkin ini ya, ketambahan ini yaitu dekat dengan kayak sumber listrik kayak gitu kali ya. Iya, Kayak gitu sih Kak. Nah, ini ada pertanyaan nih dari TikTok dari netizen. Kak, kalau ayam sudah fase finisher tapi beratnya kurang, itu gimana ya treatmentnya? Udah fase finishernya ayam broiler ya? Iya. Iya berarti ayam. Udah fase finisher. Ini aku boleh sebut merknya, kalau nomor boleh ya? Oh boleh. Sama Rojokoyo boleh ya? Iya, boleh. Ini dari Kak siapa ini? Aku mau sapa-sapa dulu. Dari anak Ebes. Anak Ebes. Ebes. Anak Anak Ebes. Ebes. Oke, Ya. dari anak Ebes.
Ini aduh netizen mana ini? Netizen mana? Netizen Kediri bukan nih? Oke, jadi bagaimana sih ketika udah fase finisher tapi bobot ayamnya beratnya kurang, itu gimana treatmentnya? Oke, jadi di sini bisa nih pakai produknya Podomoro dan Rojokoy juga menjadi agen resminya Podomoro juga ya ini ya. Ini juga bisa diaplikasikan ke ayam layer, ke ayam broiler, itu juga bisa, dan hewan ruminansia. Ini Rojokoy pernah nggak sih ini diaplikasikan ke hewan ruminan? Kayaknya pernah. Udah ya, pernah ya? Iya. Tahu lihat sih aku. Iya. Keren sih ini. Iya. Keren. Manfaatnya banyak sekali ya. Oke, jadi untuk periode berikutnya ya, ini Pak siapa? Pak siapa tadi? Anak Ebes. Oh iya, Pak Naik Ebes. Nanti waktu brooding bisa pakai Maxstream ini, Ya. dicatat ya. Waktu brooding umur 1-2 hari bisa pakai Maxstream. Terus itu di dosis 1 gram. Untuk 1 liter air minum. Iya. Itu diaplikasikan pagi sore selama 2 hari. Iya. Untuk Nah, populasinya 1000 untuk 1000 ekor. Iya. Kalau nanti udah lepas brooding nanti bisa masuk, atau bisa nih masuk di umur 4 hari si Zimak sama si PMBA-nya. Iya, bisa langsung masuk gitu bisa ya. langsung masuk. Terus misal kalau pengennya lepas brooding ya nggak apa-apa, lepas brooding. Misal mau di umur 15 hari nggak apa-apa, di umur 15 hari sampai panen. Gitu. Itu sebenarnya kunci rahasia supaya bobotnya masuk. Iya. sekali. Oke. Iya. Lanjut tadi. Ini Kak, ada tips gak nih buat peternak pemula yang ingin beternak ayam di tengah pemukiman supaya tidak menimbulkan hujatan netizen? Nah. Netizen itu Netizen, pasti iya. bikin ini ya, Iya. apa? Ya. Telinga panas Iya. gitu. Aduh, dari penjelasan yang panjang lebar tadi, mungkin ini ya sudah tahu mungkin ya resiko kedepannya kalau pengen membangun peternakan di tengah pemukiman gitu. Tapi kalau tetap kekeh pengen bangun peternakan di tengah pemukiman, saran saya jangan langsung mengambil populasi yang banyak. Jangan langsung mengambil populasi yang banyak gitu. Ya ambillah skala rumahan ya gak sih. Terus tadi sudah saya jelaskan pakai skala mikro atau pakai usaha skala kecil gitu. Jadi ada batasan-batasan populasi ya, untuk masuk izin usaha tersebut kayak gitu. Terus selain itu untuk netizen kalau pengen bangun untuk netizen kalau pengen beternak di tengah pemukiman, yang pertama tuh juga harus survei. Nah itu penting banget, harus survei lokasi. Nah itu survei lokasi ini lokasinya ini bisa nggak nih untuk kedepannya. Nah harus dipikirkan tuh secara matang, ini nggak saya ini buat jangka panjang bisa nggak ya ini, soalnya ini juga akan berhubungan dengan izin usaha lagi gitu. Dan selain itu juga harus dijelaskan harus bisa berkompromi dengan masyarakat, harus bisa bekerja sama, harus bisa saling ini ya, ada hubungan yang baik dengan perangkat desa kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang memang sosial itu sangat penting banget gitu loh untuk kelangsungan ini usaha supaya berjalan dengan lancar kayak gitu. Soalnya kan kita juga makhluk sosial kan ya, kita nggak mungkin dong hidup sendiri gitu ya, bener nggak? Terus selain itu kalau udah survei lokasi, ini lokasinya udah nih cocok nih buat ke depan gitu. Terus juga udah minta buat surat persetujuan masyarakat yang melalui kepala desa atau lurah misal udah kayak gitu. Terus jangan semena-mena gue udah ini nih bangun udah punya izin usaha terus semena-mena, jangan. Jadi selama proses pemeliharaan tentunya juga harus memperhatikan manajemen kandang, manajemen pemeliharaannya bagaimana supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dan faktor lingkungan dan faktor masyarakat itu merupakan menjadi dukungan utama atau menjadi prioritas utama dalam keberlangsungan usaha peternakan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang paling penting, jangan lupa nih ya, waktu panen itu bersedekah.
gitu ke tetangga-tetangga ya enggak sih? Biar tidak ada netizen-netizen yang Nanti kalau ya. ini ya. Itu sebenarnya hal kayak gitu tuh emang perlu, bukan maksudnya menyogok atau Iya. gimana, enggak ya, niatnya kita juga harus bisa bersedekah. Kalau niatnya baik pasti semuanya diperlancar kok. Iya, Nah, pasti gitu. hasilnya juga baik. Oh, pasti hasilnya Iya, juga baik. juga Iya. baik. Nah ini Kak ada pertanyaan lagi nih dari Shopee, dari akunnya Berkah Amanah. Kak, saya peternak layar pemula nih. Kira-kira apa sebabnya ayam layar yang sudah waktunya bertelur kok lama proses bertelurnya? Oke, jadi udah dari amanah, Berkah Amanah. Iya, Berkah Amanah, iya, Berkah Berkah Amanah. Amanah. Halo Pak Berkah Amanah. Halo Pak Berkah. Udah nih, udah waktunya waktunya bertelur. Tapi kok nggak bertelur sih? Iya. Apa gitu? Aduh, kenapa ya? Aduh, Padahal tapi harga banyak telur tau nggak? ini kan lagi naik ya. Lagi naik banget ini. Iya. Yang terakhir ini harga berapa ya? 24.500 kalau nggak salah ya. Iya, Kalau lagi di referensinya ya. Iya. Mungkin kalau di realisasinya sekitar 24 paling ya, 24 Iya. di daerah Kediri. Iya. Blitar apa Kediri ya? Kayak gitu lah. Kediri ya. Untuk Kayak ini selisihnya sedikit nggak ya? Kembali lagi tadi buat pertanyaannya, kenapa sih? Ini banyak tahu nggak berapa pertama kali ayam layar belajar bertelur itu umur berapa? Lupa Ayo. Kak. Oh, Berapa nih, Kak? kalau kulet itu kan umur 16 minggu. Jadi waktu belajar bertelur dia tuh sekitar umur 16, 17, 18 itu udah mulai ada yang bertelur. Kenapa sih kok belum bertelur? Ya itu tadi dia tuh masih belajar bertelur. Kalau nggak gitu bobot badannya itu belum mencapai. Jadi dia tuh masih kecil di umur segitu gitu. Iya, itu juga mempengaruhi. Itu juga mempengaruhi. Terus kalau nggak gitu ini pemberian pakannya gitu, pemberian pakannya tidak sesuai dengan standar. Biasanya tuh peternak ngasihnya tuh sekitar 113 sampai 115 gram per ekor feed intake-nya. Biasanya tuh aku juga pernah nih kan, juga customer service nih di Podomoro. Dan ada yang tanya, wah ini kenapa ya kok gak begitu ya? Aku tanya nih, sehari tuh habis berapa pakannya gitu. Oh ternyata aku habis sehari pakannya buat populasi ikan ini, saya hitung nih temunya berapa ini per ekornya gitu, masuk standar gak nih kayak gitu. Terus biasanya juga selain itu, selain bobot badan, terus selain kebutuhan pakannya yang kurang, mungkin bisa nih tulis di komentar apa aja yang ini yang harus ini diperhatikan kayak gitu sih Kak. Iya. Ada lagi? Mbak? Ada lagi gimana nih? Nah ini ada anaknya Ebes ini tanya lagi. Tanya lagi kan, tanya Ebes. Gak apa-apa tapi. Nah, gini Kak pertanyaannya, kotoran ayamnya itu basah, apa itu penyebab bobotnya kurang? Kotoran basah, ini masuk akal juga. Gini, kotoran basah karena suhu dalam ayam itu panas. Kalau panas dia tuh makin banyak minum, bukan makin banyak makan. Nah, akhirnya banyak minum tuh akhirnya fesesnya basah. Nah, jadi kalau di logika tuh kayak gitu, dia tuh kayak gitu. Terus itu juga bisa mempengaruhi bobot badannya berkurang ya, soalnya mungkin suhunya yang kurang nyaman untuk ayam sehingga ayamnya banyak minum daripada banyak makan. Selain itu feses basah selain dari banyak minum dan banyak makan gara-gara suhu yang kurang nyaman juga bisa gara-gara penyakit. Nah, balik lagi tuh ada penyakit infeksius yang bisa menyebabkan bobot badan berkurang. Kalau ayam sakit, kita aja yang sakit aja malas makan. Iya, ya sih. Si ayam tuh juga gitu, kalau sakit dia tuh hawanya tuh tidur aja, nggak mau sosialisasi sama temennya tuh nggak mau dia tuh, aduh, malas makan lagi. Kalau kita tuh mager, Iya. kayak gitu. Kalau kita tuh mager gitu. Sama si ayam juga kayak gitu, kalau dia tuh ngerasa badannya itu ada yang sakit, dia tuh terinfeksi. Kita aja infeksi batuk pilek aja buat makan aja ini ya males. Si ayam juga gitu. Tahu lihat gak sih ayam ngantuk gitu? Belum tahu. Belum pernah. Iya, kalau di kandang kita lihat sekilas itu ada ayam yang makan, ada ayam yang beraktivitas, ada ayam yang memang murung aja kelihatan sakit. Itu juga ada kayak gitu sih Kak.
Nah, suhu ideal di dalam kandang sendiri itu berapa? Suhu ideal itu juga tergantung dari umur. Kalau di awal masa brooding itu sekitar 32 bisa sampai 36, itu tergantung dari suhu luarnya juga ya. Kalau sudah dingin pasti di dalam juga harus ini ekstra untuk meningkatkan suhunya ya kalau brooding loh ya. Ini kalau udah memasuki ini apa awal-awal sampai panen itu suhunya juga nggak mungkin segitu. Kalau ayam besar dikasih suhu panas dia mau mati ya. Jadi sekitar suhu 21 itu sudah bisa sih, udah dingin. Nah jadi kalau fase brooding tadi bisa pakai apa Kak? Mainstream. Bisa pakai mainstream, itu juga bisa menghemat ini ya, menghemat apa LPG juga gitu. Kalau ini diberikan mainstream dia itu makin banyak makan, dia tuh sehat dan sel-sel pertumbuhannya itu juga cepat terbentuk gitu. Kalau udah dia nafsu makannya bagus, dia metabolismenya juga akan bagus. Kalau kita banyak makan itu pasti kan berkeringat panas ya. Si ayam tuh juga kayak gitu. Dia tuh kalau udah pakai mainstream dia tuh makin banyak makannya, tuh dia metabolismenya bagus, dia juga akan mengeluarkan panas. Nah, mengeluarkan panas dan berdepet-depet dengan si ayam ini juga akan menimbulkan efek hangat si ayam. Kalau udah hangat, ini bakal gratis meminimalisir penghabisan LPG kayak gitu. Ada juga yang pakai heater kayak gitu. Ada juga yang pakai solar kayak gitu. Tapi kan peternak mikirnya yang ini ya, yang ringkes gitu ya kali ya. Jadi akhirnya pakai gas solek LPG itu sih. Juga ada dulu tuh juga ada yang pakai areng batu bara itu. Juga ada kayak gitu di peternak-peternak yang masih tradisional ya. Kalau sekarang kan hitungannya modern. Kayak gitu. Kak, bagaimana tanggapan Kak Cantik nih soal warga yang beternak ayam skala rumahan, tapi ayamnya itu dibiarkan berkeliaran di halaman rumah tetangganya? Aduh, itu ngeselin. Ngeselin nggak? Terus halaman rumah tangga. Halaman tetangganya itu bukan yang tanah, udah yang mester cantik. Terus tahu-tahu ayamnya datang terus ini ngeluarin kotoran. Kita nggak tahu loh hati suara tetangga tuh kayak gitu. Saya juga pernah ngerasain. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih kita kan nggak tahu ya bagaimana reaksi tetangga kan. Jadi lebih baik kita buatkan kandang tertutup, bukan kandang closed, bukan. Kalau di desa itu kan hal yang wajar kali ya, si ayam berkeliaran itu kan hal yang wajar. Tapi kan kita nggak tahu juga kan, buat antisipasi aja kita buat kandang tertutup tapi bukan closed. Jadi itu kayak buat di pagar aja, di pekarangan. Kita buat aja di kayak pekarangan kayak gitu di rumah, kita buat pagar, bisa pagar. Kalau di desa kan pasti masih banyak bambu ya. Nah, itu bisa juga bambunya dirakit buat pagar, atau juga bisa pakai paranet. Tahu? Beberapa paret muter gitu. Beberapa tetanggaku juga kayak gitu sebenarnya. Jadi ayamnya itu tetap umbaran tapi tidak berkeliaran kemana-mana gitu. Jadi dia tetap seneng jalan-jalan kemana-mana, tetap seneng gitu loh. Jadi buat dikasih paranet kayak gitu. Kalau udah kayak gitu kan aman, terjamin juga. Terus untuk ketinggiannya biasanya kalau ayam Jawa itu tuh suka terbang ya nggak sih? Jadi ketinggiannya itu ya sekitar 2-3 bener loh. Bener. Suka terbang itu nyolot keluar pagar. Mencolot. Aduh, itu gerakannya banyak banget. Itu jadi kalau bisa dibuat tingginya itu sekitar 2-3 meter lah. Dia punya tetanggaku sampai tinggi banget gitu buat bambu-bambunya. Soalnya ya itu tadi supaya ayamnya tuh nggak keliaran kemana-mana. Biar aman. Dan aman, nggak ada yang nyuri. Soalnya di desa tuh banyak juga loh yang kayak gitu, tahu-tahu hilang gitu. Dia langsung ditangkap. Apalagi hilang gitu loh. Ada di rumahku, di tetanggaku tuh masih ada yang kayak gitu. Terus selain itu juga untuk kalau paranet kan ini ya lebih terjamin, lebih nggak ada celah. Nah, jadi jangan sampai ada celah gitu supaya ya nggak ada hama yang masuk kayak
sama entah tikus, ular, kayak Iya. gitulah. Ini supaya nggak masuk. Terus selain itu juga kalau untuk pakan sih sebenarnya enak sih kalau untuk ayam kampung ya. Untuk pemberian pakan kan juga bisa melalui sisa olahan masakan kita, Iya. atau sisa-sisa sayur yang tidak kita pakai. Iya. Itu bisa sebenarnya dikasih ke ayam. Ayam. Itu sebenarnya juga masih ada nutrisinya kok. Dan si ayam itu kan takutnya kalau kita umbar, kita biar berkeliaran kan mikirnya si peternak kan bisa biar cari makan sendiri Iya. supaya makannya lebih hemat. Iya. Gitu nggak sih? Yang nggak sama Biar si kita ayam minta ya. tetangga gitu ya. Sebenarnya gini, si ayam itu apa? Dia tuh bakal mencari nutrisi yang memang belum dia perlukan. Itu salah satu insting makhluk hidup. Itu salah satu insting ayam tuh juga kayak gitu. Misal nutrisinya belum terpenuhi, dia bakal akan cari nutrisi tersebut. Contohnya aja, dia tuh sering matuk-matuk kerikil. Iya. Nah, itu ada nutrisi di situ supaya proses ini apa di gizzard itu ada proses meremas, ada proses penghancuran makanan itu dibantu oleh kerikil kayak gitu. Itu supaya ini ya supaya hancur kayak gitu. Jadi makanya tahu lihat gak sih dia tuh matuk-matuk ini pasir gak Iya. jelas kayak gitu. Itu salah satu insting makhluk hidup sebenarnya kayak gitu. Oh iya iya. Nah, itu dia pemirsa, tetangga-tetangga saya yang nonton mungkin bisa diikuti Iya. Saran dari Kak Cantik ya. Iya kayak gitu sih. Nah, itu tadi pemirsa kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya sama Kak Cantik. Oh. Makasih banget Kak. Iya. Jadi nih pemirsa dari tips-tips yang disampaikan Kak Cantik tadi mungkin bisa apa lebih itu ya Kak ya, lebih bisa apa namanya tahu Iya. bagaimana dan Oh, kekurangannya iya. agar bisa beternak dengan lebih bijak ya Kak ya. Iya. Ya sebelumnya sih mohon maaf jika banyak yang salah atau gimana gitu Iya. ya. Atau mungkin yang tidak sesuai mungkin nanti bisa tulis di kolom komentar. Oh itu tadi sebaiknya gini sih Kak gitu, nggak Iya, apa-apa nggak sih apa-apa, ya. iya. Iya kayak gitu, sharing-sharing aja Iya, sih iya. gitu. Nah, sebelum itu kita ada informasi menarik nih bagi seluruh pemirsa. Kami akan bagi-bagi giveaway spesial anniversary Rojokoyo Group yang akan diumumkan secara langsung saat perayaan HUT CV Rojokoyo Group Indonesia dengan syarat kalian harus menjawab kuis dari kami dengan benar. Nah, untuk pertanyaannya adalah apa itu amonia? Tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Yaya. Iya. Jadi langsung aja jawab di kolom Kolom komentar. komentar. Nah, sebelum sesi ini berakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Oke. Untuk peternak atau peternak pemula atau yang ingin beternak atau yang ingin menjadi pengusaha ya gak sih? Iya. Iya. Luruskan niat dulu ya gak sih? Sebenarnya sebenarnya gini, apa untuk pesan-pesannya sih kalau ingin mulai beternak? Gak apa-apa, beternak aja gitu. Iya. Kita coba dulu gitu Iya. dengan skala yang jangan banyak dulu gitu ya. Soalnya pengalaman itu juga penting gitu Iya, betul. kan. Dan namanya peternak itu gak cuma enak aja gitu, pasti juga ada masalah-masalah yang datang gitu. Jadi Iya. di sini sarannya sih untuk berpopulasi jangan banyak-banyak dulu, jadi sedikit-sedikit dulu. Ketika sudah mengetahui bisa tuh nambah populasi, perluasan lokasi dan lain-lain kayak gitu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, soalnya ini musim-musim yang lagi sakit ya Iya. sih. Mbaknya juga jaga Iya, kesehatan, iya. mas-masnya juga jaga kesehatan. Kayak misalnya kesehatan itu penting banget. Penting banget, Nah, ya. penting banget sih kayak gitu. Apalagi di musim yang seperti ini. Musimnya tuh kayak gini ya, kayak gitu sih Kak. Terima kasih untuk Kak Cantik, terima kasih atas waktunya sudah mau jadi narasumber di sini ya Kak. Iya. Ya. Semoga Iya. apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat Iya. untuk milenial farmer di Oke, seluruh Indonesia. milenial farmer, amin 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 ya rabbal alamin. Nah, ini ada bingkisan Kak dari Rojokoyo Group. Semoga Oh, bermanfaat ya oke. Kak. Iya, Terima iya. kasih. Boleh minta dokumentasi? Oh, iya. Sekali lagi terima kasih Dah, banyak. terima ya, kasih Kak. banyak ya, Kak. Iya, makasih banyak Kak. Ya,
Sukses selalu ya. Sampai ketemu lagi ya, Sampai Kak, ketemu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Nah, berhubung belum ada yang menjawab quiz kita nih Kak, kita ulangi lagi ya. Pertanyaannya tadi, apa itu amonia? Bagi kalian yang sudah tahu jawabannya, langsung saja jawab di kolom komentar. Sebelum kita akhiri acara ini, jangan lupa kita umumkan akun-akun yang berhasil menjawab kuis kita dengan benar, baik melalui Instagram, TikTok, atau secara live ya Kak. Dan juga Iya, betul. tadi ada yang bertanya juga, kita masukkan juga di undian. Oh ya. Kita tulis dulu aja Kak. Oh ya, ini ada yang menjawab nih Kak. Baru saja di Shopee Oh, ya, ya. Shopee Live. Siapa Kak namanya? Ini yang menjawab ternak kita. Bentar ya, saya catat dulu Kak. Ya, betul ya. Kak. Ternak kita, Ya, dari Shopee Live. Shopee Live. Nah, ini langsung saya umumkan ya Kak ya. Ya, mulai Dari Instagram. Ini yang dari Instagram yang menjawab dengan benar adalah ini dari Instagram yang menjawab dengan benar ada akun @at_lili, lalu ada akun @nathan_blue22, lalu yang terakhir ada akun adana_tony09. Nah, ini saya langsung umumkan dari Shopee dan TikTok langsung aja ya Kak ya. Iya. Nah, ini dari Shopee ada berkah amanah shop. Nah, ada juga ternak kita. Nah, dari TikTok ada @anaiebes. Udah ya. Sudah. Ini langsung saya masukkan ke kotak undian ya Kak ya. Langsung saja Kak. Nah, kami ucapkan selamat. Kepada akun-akun yang sudah menjawab kuis dengan benar. Untuk selanjutnya kita akan masukkan, tadi sudah ya Kak ya? Ya, sudah langsung dimasukkan ya Kak. Udah langsung dimasukkan. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah bergabung pada live Black Friday hari ini. Kita akan bertemu lagi di live Black Friday selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi tentunya. Jadi jangan lewatkan live kita setiap hari Jumat pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut tentang Black Friday atau info-info terupdate seputar Rojokoyo Group, bisa langsung kepoin akun sosial media kita. Nah, bagi kalian yang mau order produk dari Rojokoyo Group, bisa langsung melalui regular order BWA di nomor 082 335 844 448, atau bisa juga langsung datang ke kantor kami di Jalan Kenangan 1 RT 1 RW 3 Kalangbong Dawan Kidul Papar Kediri. Nah, atau bisa juga order melalui e-commerce official store Rojokoyo Group. Nah, untuk kalian nih domisili Kediri, kita juga melayani delivery dan COD area Kediri melalui jasa pengiriman dari kita, yaitu Kurir aja. Jangan khawatir, tinggal tunggu di rumah, kebutuhan ternak dan beternak Anda tercukupi. Nah, untuk layanan konsultasi gratis mengenai kesehatan hewan dan peternakan, silahkan bisa langsung hubungi Ternakpedia ID di nomor 0812 59696884. Dan bagi pemirsa yang ingin konsultasi mengenai produk, silahkan bisa langsung hubungi di nomor 0822 6490 6484. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel YouTube kita Rojokoyo TV. Sekian dari kami, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.